Baik, sambil menunggu yang lain untuk bergabung, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Nah, kita jumpa lagi kembali nih dalam suasana baru ya setelah beberapa minggu berlalu, adik-adik sudah berlibur. Mudah-mudahan semangatnya di tahun yang baru ini, di semester yang baru ini, semakin bertambah lagi. Motivasinya juga semakin bertambah, sehingga belajar kita sore hari ini bisa lebih kondusif ya. Oke, di sini baru berapa orang nih? 30-an ya? 30-an yang bergabung. Mungkin masih ada beberapa. Baik, adik-adik, adakah yang masih ingat materi yang kita bahas waktu itu terakhir ya, di 2020? Sudah sampai mana? Sambil saya persiapkan materinya. Kita sudah dikaji latih ya, kalau nggak salah. Kaji latih ke-4, betul nggak? Kaji latih 4. Oke, mudah-mudahan ini tidak salah ya, kaji latih 4. Teks 1. Nah, kaji latih 4 ini adalah salah satu contoh TPS yang disajikan oleh LTMPT ya. Jadi di akun tersebut ada contoh TPS dan inilah contohnya. Sebentar saya ambil dulu teksnya. Ini adalah contoh soal pola TPS 1. Jadi 7 soal yang ada dalam teks 1 ini yang akan kita bahas sore hari ini ya. Itu contoh yang disajikan berkaitan dengan TPS 1. Saya ulangi kembali, TPS 1 itu tentang penalaran umum ya. TPS 1, penalaran umum. Kita singkat PU. Nah, tipe soal yang muncul di TPS 1 itu sebetulnya sederhana ya, dari 14 jumlah soal bahasa Indonesia yang muncul di TPS 1 itu sebetulnya polanya itu-itu aja yang keluar. Jadi kemungkinan berubahnya kecil. Tetapi untuk di TPS 2 mungkin nanti akan lebih bervariasi. Kalau TPS 1 itu polanya tetap seperti itu. Misalnya nih ya, yang pertama yang muncul itu adalah simpulan. Simpulan. Kemudian yang kedua adalah isi teks. Dan yang ketiga adalah membaca data. Jadi hanya ada 3 pola soal muncul di TPS 1. Dari 14 soal itu berarti terbagi menjadi 3 tipe nih, 3 tipe soal, simpulan, isi teks, dan data. Nah, namun di dalam simpulan, adik-adik tentunya sudah paham juga, ada beberapa pola seperti ini nih yang dikapitalkan ya di soal nomor 1. Pola yang pertama adalah simpulan yang benar. Simpulan yang benar. Kemudian ada juga simpulan yang paling benar. Kemudian ada juga simpulan yang ditanyakan itu simpulan yang bentar. Ini Jihan terakhir
Teks 2 yang tentang tingkat kelaparan. Oke, sebentar saya cek lagi ya. Teks 2 tingkat kelaparan. Oh, itu adanya di TPS. Di TPS, di Kaji Latih 3 berarti ya. Baik. Oke, saya selesaikan dulu yang ini ya, Jihan ya, yang pola TPS 1. Ini nggak masalah karena berkaitan juga dengan apa yang kita bahas nanti selanjutnya. Nah, nanti setelah ini kita kembali ke TPS, kok TPS lagi? Ke Kaji Latih sebelumnya ya, Kaji Latih ke-3 berarti. Nah, ini tadi simpulan itu kan yang pertama, ada yang polanya benar, kemudian yang kedua adalah paling benar, dan yang ketiga itu yang mungkin muncul adalah mungkin benar. Kemudian ada juga nanti pola paling mungkin benar. Nah, ini sebetulnya hanya istilah ya. Tentunya adik-adik kita hanya diminta untuk mencari jawaban yang paling tepat, intinya seperti itu. Cuma pola pengemasan seperti ini bisa jadi akan mengecoh juga bagi peserta uji, karena mungkin berpikir ini sama atau beda sih maksudnya. Intinya soal-soal seperti ini pasti jawabannya adalah jawaban yang benar, yang sesuai dengan teks, cuma dalam beberapa kondisi. Ini ya. Kalau yang ditanyakan ada simpulan yang benar, berarti ini yang membedakan 4 istilah ini hanya ada dalam sebuah pilihan. Hanya dalam sebuah pilihan ya. Manakah pernyataan di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, berarti pernyataan yang dimaksud di antara setiap pilihan itu hanya akan ada satu pilihan yang benar. Jadi tidak ada pembanding dengan pilihan-pilihan yang lain. Karena biasanya teman-teman mungkin sering ya mengalami seperti ini. Membaca soal bahasa Indonesia, kemudian mencoba menjawab, ternyata jawabannya itu rasanya ada beberapa yang betul. Nah itu, jadi kalau di dalam pertanyaan simpulan yang benar, itu pasti hanya ada satu pilihan yang memang nilainya benar. Tidak ada pilihan lain yang nilainya benar. Gitu. Jadi kita harus fokus. Kalau di sini berarti tentang Gunung Agung, mana nih pernyataan yang benar tentang Gunung Agung. Nah, kemudian kalau ada pernyataan simpulan paling benar, berarti paling ya, paling superlatif. Berarti akan ada beberapa pilihan. Beberapa pilihan yang apa maksudnya? Beberapa pilihan yang nilainya benar. Misalnya, oh, A ini benar, B benar, C juga benar. Yang mana dong jawabannya? Nah, kalau yang ditanyakannya yang paling benar, berarti antara A, B, C ini kita lihat, biasanya itu di pertanyaannya adalah simpulan. A itu pernyataan. Hanya berupa kalimat saja. B juga pernyataan, sementara yang C adalah seluruhnya nih, mewakili makna keseluruhan. Jadi kalau yang ditanyakannya simpulan, berarti yang tepat untuk kita pilih adalah yang C. Gitu. Jadi yang paling benar itu mungkin ada beberapa yang sifatnya benar, cuma pasti hanya ada satu yang diinginkan oleh soal, yaitu yang bermakna simpulan. Kemudian mungkin benar. Kalau ada pernyataan mungkin benar, berarti itu kondisinya adalah sebuah kebenaran tetapi masih dalam hipotesis. Ya, jadi ini berupa hipotesis atau prediksi. Berarti di luar teks ya, di luar teks. Seandainya terjadi sesuatu di luar teks, apa yang paling mungkin benar? Nah, itu adalah hipotesis. Ada kata mungkin. Kemudian paling mungkin benar. Nah, ini ada kata paling, berarti kemungkinannya, hipotesisnya lebih dari satu, ada beberapa. Nah, itu saja sih ya yang membedakan antara benar, paling benar, mungkin benar, dan paling mungkin benar. Jadi, kuncinya adalah lihat setiap pilihan. Pilihannya pasti ada yang sudah pasti benar, ataukah ada yang harus kita bandingkan dengan yang lainnya, atau sifatnya masih kemungkinan. Itu untuk soal yang ada di TPS 1.
Oke, berarti yang ini kan ke kaji latih sebelumnya, yaitu kaji latih 3, masih tentang angka kelaparan. Sebentar, saya sajikan dulu kaji latih 3-nya. Tingkat kelaparan. Oke, berarti teks 2. Teks 2 itu tentang yang PBB. Oke. Jihan, masih ingatkah sampai dengan nomor berapa? Atau yang lain barangkali masih ingat? Di catatan nomor terakhir yang kita bahas. Nomor 11. Oke, terima kasih ya, Jihan. Berarti hari ini kita akan bahas soal nomor 12 ya? Oh, kalimat 1 dan 2 berarti di sini aja. Baik, kaji latih 3, teks 2, soal nomor 12. Nah, di sini yang ditanyakan adalah manakah hasil penggabungan yang paling tepat dari kalimat 1 dan kalimat kedua. Baik, adik-adik kalau ada 2 kalimat, 1, 2, digabungkan, itu tentu ada syaratnya. Tidak bisa langsung kita tulis begitu saja berdampingan ya. Kalimat 1 misalnya ada anak baik. Kemudian kalimat 2-nya adalah anak rajin. Jika 2 kalimat ini digabungkan, itu tidak sembarang kita tulis anak baik, anak rajin ya. Harus ada sesuatu yang membuat dia menempel. Bayangkan saja kita menjadikan 2 buah kertas yang terpisah, dijadikan satu, berarti harus ada lemnya. Nah, berarti harus ada konjungsi nih di sini. Anak baik dan rajin. Mengapa kita gunakan dan? Karena ini sifatnya positif, kemudian rajin juga sifatnya positif. Sama-sama positif, jadi digabungkan. Itu. Nah, kalau gitu, kalimat 1 dan 2 ini, kata kuncinya adalah konjungsinya ya. Kita cari tahu dulu, A, B, C, D, dan E ini mana sih yang dianggap sebagai konjungsi atau yang fungsinya untuk menghubungkan. Oke, pilihan A itu ada kata mengingat. Nah, mengingat di sini bukan kata kerja ya. Mengingat yang dimaksud di pilihan A adalah sebagai alasan, sebab, mengingat satu di antara. Nah, sebab konjungsinya? Ya, di pilihan B kira-kira apa ya? Kata yang menggabungkan. Kita cari aja konjungsi. Bahkan, nah bahkan, kemudian berikutnya di pilihan C, konjungsinya adalah sehingga. Lalu berikutnya di pilihan D, konjungsinya, nah kita ambil di sini ada kata yang menurut PBB satu di antara. Ini kan satu di antara. Lalu berikutnya adalah ditambah lagi. Itu. Jadi inilah kata-kata yang saya beri tanda ini adalah kata-kata yang menghubungkan kalimat 1 dan kalimat kedua. Oke. Kita kembali ke sini. Anak baik, anak rajin digabungkan menjadi anak baik dan rajin. Artinya ketika subjeknya sama, tidak perlu kita ulangi lagi. Cukup dengan satu anak saja, satu subjek.
Nah, kalau kita lihat di kalimat 1, PBB memperingatkan bahwa ini adalah objek, kelaparan yang terjadi saat ini adalah sebuah ancaman global. Menurut PBB, 1 di antara 9, berarti ini adalah keterangan yang di dalamnya melesap juga fungsi subjek ya. 1 di antara 9 atau sebanyak 821 juta orang, ini adalah subjek, mengalami predikat kelaparan. Ini adalah objek ya. Nah, berarti kita lihat di sini kira-kira yang mana nih jawabannya. PBB memperingatkan bahwa kelaparan adalah ancaman global. Kita buat dulu peta konsepnya. Kalimat 1 itu PBB memperingatkan bahwa kelaparan adalah ancaman. Itu kan ancaman global. Jadi menurut PBB itu kelaparan sekarang statusnya sudah menjadi sebuah ancaman global. Lalu di kalimat 9 mengalami kelaparan. Nah, kita harus tahu hubungan antara 1 dan 2 ini, karena ini berkaitan dengan konjungsi yang digunakan. Kalau yang tadi tambah dan tambah, positif dan positif berarti penggabungan, berarti kita gunakan dan. Nah, kalau 1 dan 2 ini kira-kira apa nih hubungannya? PBB mengatakan bahwa kelaparan adalah ancaman global. 1 dari 9 mengalami kelaparan. Nah, berarti yang paling mungkin adalah ada hubungan sebab akibat di sini ya. Ada hubungan sebab akibat. Jadi yang paling mungkin adalah yang A, kemudian yang C. B, D, dan E kita hilangkan dulu. Kita abaikan dulu ya. B, D, dan E. Nah, tersisa A dan C. Mengapa A dan C yang kita pilih? Karena kita lihat nih, kelaparan sebagai ancaman global. 1 dari 9 adalah mengalami kelaparan. Berarti hubungannya, kenapa disebut ancaman global? Karena 1 dari 9 orang mengalami kelaparan. Sehingga ini disebut dengan ancaman global. Kalau gitu kita tahu bahwa ini sebagai akibat, lalu yang kalimat kedua itu sebagai sebab. Ya, ancaman global. Kelaparan disebut ancaman global. Gara-gara apa nih? Gara-gara data yang ada. Datanya adalah 820 juta orang mengalami kelaparan. Cukup banyak ancaman global. Jadi ini akibat, ini sebab. Tinggal dipilih aja konjungsi yang paling tepat. Oke, berarti yang paling tepat adalah pilihan A. Karena yang A itu ini menyatakan sebab, sementara yang C sehingga ini menyatakan akibat. Posisinya sama, diawali kalimat 1, kemudian kalimat 2. Menurut A, 1 mengingat 2, berarti 1 itu karena 2, kemudian yang C 1 sehingga 2, berarti yang menjadi sebabnya adalah kalimat ke-1. Terbalik, seharusnya yang menjadi sebab adalah kalimat kedua. Jadi nomor 12 ini jawabannya adalah A, mengingat ya. PBB memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi adalah sebuah ancaman global. Mengingat, tuh kan jadi ada alasan ya. Mengingat 1 di antara 9 atau sebanyak 821 juta mengalami kelaparan. Oke, itu untuk soal nomor 12. Berikutnya, soal nomor 13. Oke, masih teks yang sama ya. Masih dari teks 2, tetapi adik-adik silakan barangkali ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu ya.
Nah, seperti ini. Baik, adik-adik, syaratnya ya. Yang pertama adalah harus kohesi. Nah, akan menjadi satu bagian paragraf apabila ada kohesi. Kohesi itu artinya adalah padu, mengandung satu gagasan yang sama. Jadi kalau gagasannya sudah berbeda, yang dibahasnya sudah berbeda, berarti paragrafnya harus dipisahkan, harus dibuat menjadi paragraf yang baru karena sudah tidak kohesi, sudah tidak padu, sudah berbicara tentang hal yang berbeda. Oke. Nah, kalimat manakah yang paling tepat untuk mengawali paragraf ketiga? Kita lihat dulu di sini ya, posisi paragraf 2. Peningkatan kelaparan terus terjadi disebabkan karena perubahan iklim dan juga konflik yang berkepanjangan, termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afghanistan. Lebih lanjut, PBB mengatakan bahwa situasi kelaparan di Amerika Selatan semakin buruk karena rendahnya harga komoditas ekspor utama kawasan tersebut, terutama minyak mentah. Nah, kalimat 5 ini adalah penjelasan dari kalimat keempat ya. Di sini PBB mengatakan bahwa kelaparan semakin buruk karena rendahnya. Nah, berarti masih berbicara tentang kelaparan ini. Oke, kalimat 6. Sebuah organisasi sosial bernama Save the Children mengungkapkan bahwa 600.000 harusnya anak-anak di zona perang dapat meninggal karena kelaparan ekstrem pada akhir tahun ini yang disebabkan halangan pasokan kebutuhan akibat perang. Selain itu, akses yang tidak memadai membuat penduduk sekitar lebih memilih makanan yang murah dan padat energi yang tinggi lemak. Sebagai akibatnya, 672 juta orang dewasa mengalami titik-titik. Jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan naik sebanyak 72. Oke. Nah, manakah yang harus menjadi awal paragraf ketiga? Kalau kita pilih 5, bagaimana nih? 5 ya, iklim. Iklim dan harga komoditas ini masih berhubungan. Sementara di bagian berikutnya itu sudah membahas sebuah organisasi, jadi sudah merujuk pada hasil dari penemuan organisasi tertentu tentang kondisi anak-anak di zona perang. Nah, ini kan jadi sudah membahas kelaparan yang ada di zona perang, dan ini adalah hasil penelitian dari sebuah organisasi bernama Save the Children. Nah, jadi untuk mengawali paragraf berikutnya ini, kalimat yang paling tepat adalah kalimat ke-6. Tuh ya. Jadi dua kalimat ini, paragraf 2 ini dijadikan 3 paragraf, 1, 2, 3 ya. Ini jadi 2, tadi satunya sudah ada. Berarti yang harus mengawalnya adalah kalimat ke-6 karena ini sudah membahas hal baru. Jadi sudah beda kepaduannya dengan bagian sebelumnya. Kalau tadinya adalah iklim, nyambung dengan bagian yang ada di paragraf 1. Kemudian yang berikutnya membahas tentang lebih ke kelaparan berhubungan dengan zona perang, berhubungan juga dengan kesehatan nanti lanjutnya di sini. Itu ya. Itu soal nomor 13. Baik, berikutnya soal nomor 14. Oh, masih satu teks yang sama. Oke, ini soal nomor 14. Kalimat manakah yang merupakan perbaikan? Kalimat keempat. Nah, perbaikan berarti ini harus melakukan suntingan ya kita ya. Suntingan atau si kalimatnya harus diedit, diperbaiki. Kalau gitu kita harus tahu dulu dong yang salahnya yang mana. Karena nggak mungkin bisa memperbaiki kalau tidak tahu kesalahannya di mana. Analisis dulu kesalahannya apa. Kalimat keempat itu yang ini ya.
Sebentar, saya ambil dulu satu kalimat saja biar lebih mudah menganalisisnya, lebih jelas juga tulisannya. Nah, ini. Peningkatan kelaparan terus terjadi ini disebabkan, kenapa sih ini salah? Pertama, peningkatan kelaparan ini adalah subjek, terus terjadi ini adalah predikat. Kemudian, tapi ada kata ini, kalau ada kata ini biasanya itu menjadi subjek ya. Jadi subjek. Nah, cuma kita nggak bisa membuat ini jadi subjek ya, karena di sini sudah jelas peningkatan kelaparan terus terjadi. Jadi sudah ada makna sendiri nih, peningkatan terus terjadi. Kemudian disebabkan predikat lagi nih, nggak bisa seperti ini. Mengapa nggak bisa? Boleh nih, ada subjek, predikat ini boleh. Betul strukturnya. Cuma antara predikat 1 dan predikat 2 ini harus ada konjungsi. Karena tadinya asalnya kalimatnya ada 2 kalimat, dijadikan 1. Karena subjeknya sama, cukup ditulis 1 saja. Nah, karena predikatnya berbeda, berarti kita membutuhkan lem, membutuhkan perekat, membutuhkan penghubung yang disebut dengan konjungsi. Ternyata di sini tidak ada konjungsi ya, berarti kalimat ini jelas harus diperbaiki. Caranya bagaimana? Hilangkan salah satu predikat. Atau membuat ini menjadi predikatnya ada 2, nggak apa-apa, nggak masalah. Peningkatan kelaparan terus terjadi. Dan disebabkan, boleh sih ya, cuma kita lihat pilihannya ternyata tidak ada konjungsi yang membuat predikatnya tetap 2. Justru kita harus menghilangkan salah satu predikat. Nah, yang mana yang hilang predikatnya? Berarti yang ini. Karena ini masih merupakan bagian dari subjek. Peningkatan kelaparan kita tambah yang terus terjadi sehingga P-nya hilang, berubah ikut menjadi subjek, berhenti di sini subjeknya, lalu disebabkannya adalah predikat. Nah, kemudian ada disebabkan karena. Secara makna karena itu menyatakan sebab, disebabkan itu juga akan menyatakan sebab. Jadi ini terjadi kemubaziran. Nggak cocok ada di sini kata karena, kita harus ganti. Mungkin dengan kata oleh. Disebabkan oleh, karena kata karena dan kata sebab itu dua-duanya maknanya adalah menyatakan alasan. Sementara di sini kita butuh pelaku yang membuat ini terjadi. Gitu ya. Jadi ini kita harus hilangkan juga. Yuk, kita cari di pilihan A, B, C, D, dan E. Peningkatan kelaparan yang terus terjadi. Oke, nggak masalah. Semuanya adalah yang terus terjadi ya. Jadi subjeknya sudah betul semua setiap pilihan. Lalu karena. Nah, setelah kata terjadi ada kata karena. Kemudian di sini ada kata dikarenakan, kemudian disebabkan, lalu dikarenakan dan disebabkan. Baik, kita eliminasi pilihan yang sudah pasti salah, B pasti salah, kemudian yang D juga pasti salah. Nah, mengapa salah? Dikarenakan. Nah, kata ini adalah kata yang tidak baku. Walaupun mungkin kita lebih sering mendengarkan atau menggunakan kata dikarenakan dibanding dengan disebabkan. Karena memang biasanya penggunaannya itu di dalam situasi formal. Nah, padahal dilihat secara kebakuan, ini adalah kata yang tidak baku. Mengapa tidak baku? Yang pertama, di dan kan itu hanya boleh digunakan pada kata kerja. Ya, di dan kan hanya boleh digunakan dalam kata kerja. Jadi kalau bukan kata kerja itu tidak bisa disisipi atau diberi imbuhan di dan kan, awalan dan akhiran ya di sini. Misalnya pada kata kerja yang seperti apa? Misalnya kata tulis, dituliskan. Nah, ini betul, tetapi dikarenakan ini salah. Mengapa? Nah, alasannya adalah kata karena itu bukan kategori kata kerja. Kata karena ternyata termasuk dalam konjungsi. Tidak ada konjungsi yang bisa diberi imbuhan. Kita ambil contoh lain, konjungsi
Misalnya dan, kan tidak bisa mendan. Mendankan, kan tidak bisa ya. Jadi itulah alasan yang pertama. Dikarenakan tidak baku karena dikan harus bertemu dengan kata kerja. Sementara kata karena adalah konjungsi. Jadi ini salah. Kemudian yang kedua, ingat bahwa di dan kan itu tidak mungkin tiba-tiba hadir. Di dan kan hadir merupakan turunan dari mekan. Nah, ketika sebuah kata yang diawali dikan ternyata tidak ada bentuk mekannya, berarti itu salah. Tidak ada bentuk mengarenakan, sehingga dikarenakan juga tidak mungkin hadir. Seperti itu ya. Ini beda dengan kata disebabkan. Kata sebab di dalam kamus itu ada dua. Yang pertama dia akan sebagai kata benda. Kemudian yang kedua adalah kata konjungsi. Konjungsi ya. Nah, kata benda itu maknanya adalah alasan. Sebab, jadi halnya ya, menjadi halnya. Kalau disebabkan itu boleh, karena itu adalah kata kerja ya, tapi kata kerjanya muncul karena pembentukan. Karena tadi adalah kata benda, ditambah dengan dikan, berubahlah menjadi kata kerja. Tuh ya, jadi harus menyatakan kerja, sementara yang tadi dikarenakan itu bukan kata kerja. Oke, jadi itu ya terjawab B dan D pasti salah. Kemudian yang pasti salah lagi adalah A. Peningkatan kelaparan yang terus terjadi karena, tadi ini adalah subjek, setelah subjek harusnya bertemu predikat. Ternyata di sini malah bertemu dengan keterangan, sehingga kalimat ini nggak efektif. Karena kalimat yang efektif, syarat utamanya adalah ada subjek dan predikat. Kalau begitu pilihannya udah pasti salah juga, karena S bertemu dengan K, harusnya ada predikatnya. Tidak ada di sini, jadi salah. Tersisa B dan E. Yang membedakan B dan C dan E. Yang membedakan C dan E adalah disebabkan oleh atau disebabkan baik oleh. Oke, tentunya adik-adik sudah tahu jawabannya ya. Ini pasti jawabannya adalah pilihan C. Disebabkan oleh. Kalau baik tidak tepat digunakan di sini. Baik itu biasanya digunakan dalam kondisi sebuah pilihan. Baik titik-titik maupun titik-titik. Itu ya. Nah, jadi untuk soal nomor 14 jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 15. Oh iya, silakan ya adik-adik, barangkali ada pertanyaan, boleh langsung saja tanyakan atau boleh juga di kolom chat boleh dituliskan. Soal nomor 15, paragraf 1. Kalimat manakah yang dapat ditambahkan pada paragraf 1? Baik, ini kalimat yang ditambahkan pada paragraf 1. Nah, berarti karena kita akan menambahkan satu kalimat, ini kita nggak tahu posisinya di mana. Kalau misalnya tidak ada keterangan, berarti bagian terakhir nih yang harus ditambah. Akan jadi kalimat keempat, berarti ya pilihan-pilihan ini. Oke, nah karena ini adalah kalimat terakhir, kalimat keempat, berarti ingat lagi bahwa syaratnya paragraf tadi selain kohesi, yang kedua adalah harus koherensi. Ya, tadi ada kohesi atau padu. Yang kedua adalah koherensi. Koherensi itu berarti berhubungan antar kalimat. Kalau tadi kohesi adalah padu, membentuk satu ide pokok yang sama. Oke, ini ada tadi pertanyaan ya dari
Siapa nih? Berarti penambahan kata yang pada predikat akan mengubah menjadi subjek. Betul sekali, betul ya. Jadi, saya kembali sedikit ya adik-adik ke bagian sebelumnya. Kalimat efektif itu, syarat yang pertamanya adalah ada subjek dan predikat. Nah, kita akan bahas khusus masalah apa sih yang membuat subjek itu tidak ada, atau masalah apa yang membuat predikat itu tidak ada, sehingga kalimatnya tidak efektif. Nah, kita bahas masing-masing. Subjek biasanya akan hilang apabila, jadi subjeknya bermasalah nih, apabila pertama diawali oleh konjungsi atau kata depan. Biasanya yang paling umum masalah subjek itu adalah kata depan. Nggak boleh ya, subjek tidak boleh ada kata depannya. Karena kalau ada kata depan atau ada konjungsi, berarti dia akan jadi keterangan. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, predikat. Predikat akan hilang apabila, hati-hati kalau menemukan yang bertemu dengan kata kerja. Nah, yang bertemu dengan kata kerja, yang tadinya kata kerjanya harus menjadi predikat, akan hilang. Karena apa? Karena didahului oleh yang. Subjek dan predikat bisa berdiri sendiri, jadi tidak boleh didahului oleh konjungsi atau atributif apapun. Jadi harus berdiri sendiri. Kalau diikuti oleh atributif, berarti dia nanti bergantung kepada yang lainnya. Nah, sehingga kalau kita menemukan kata kerja, sebelumnya ada kata yang, berarti dia masih ikut ke subjek. Misalnya ya, kalau kita buat kalimat. Contoh yang pertama. Oke, sebentar. Dalam penelitian itu, membahas UTBK. Nah, misalnya seperti ini ya. Ada satu kalimat, dalam penelitian itu membahas UTBK. Oh, penelitian. Ada kesalahan di sini, karena kalimatnya diawali oleh kata dalam, ini adalah kata depan, berarti masuknya menjadi keterangan. Dalam penelitian itu berhenti di sini, predikatnya adalah membahas, objeknya adalah UTBK. Nah, karena kalimatnya diawali oleh kata dalam, ini nggak ada subjeknya. Subjeknya hilang. Kenapa? Asalnya ada nih. Penelitian itu seharusnya jadi subjek. Gara-gara didahului oleh kata depan, hilang subjeknya. Berubah menjadi keterangan. Kalau gitu cara memperbaikinya gimana? Hilangkan dalam, sehingga ini akan muncul menjadi subjek. Itu yang pertama, kasus 1 ya, subjek. Kasus 2. Penelitian itu yang membahas UTBK. Predikatnya hilang. Nah, betul, predikatnya hilang. Penelitian itu adalah subjek, membahas seharusnya predikat. Gara-gara dia diawali oleh yang itu namanya atributif ya. Dia termasuk kelompok yang sifatnya hanya melengkapi. Bayangkan adik-adik menggunakan seragam, ada atribut. Kalaupun nggak ada atribut, seragam masih bisa digunakan. Tetapi atribut tidak bisa berdiri sendiri, gitu kan? Nah, berarti yang di sini membuat predikatnya menjadi hilang. Karena kata kerjanya diawali oleh yang, berubah menjadi subjek. Bagaimana cara memperbaikinya? Hilangkan yang. Itu ya. Ada satu lagi, kalau tadi S dan P, ada satu lagi kasus untuk objek ya. Untuk objek kasus yang ketiga. Jadi sama nih, subjek, predikat, dan objek itu harus berdiri sendiri. Tidak boleh ada atributif yang mendahuluinya. Masih dari contoh kalimat yang sama, kurang lebih seperti ini ya bunyinya. Penelitian itu membahas tentang UTBK.
Nah, kalau di kalimat ini, yang hilang adalah objeknya. Nah, kenapa bisa hilang? Penelitian itu subjek, membahas adalah predikat tentang UTBK. Oke, nah kata membahas adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau disebut dengan kata kerja transitif. Jadi hadirnya objek setelah kata membahas itu wajib. Karena membahas adalah kata kerja transitif. Buktikan bahwa membahas adalah kata kerja transitif. Nah, kita nggak bisa nih berhenti di sini. Penelitian itu membahas. Kan masih bertanya-tanya, membahas apa, gitu kan? Nah, apanya itu akan sebagai objek. Karena objek, seperti subjek dan predikat, tidak boleh didahului oleh kata depan atau konjungsi, berarti nggak boleh juga di sini ada kata tentang. Karena kata tentang itu sifatnya bisa disamakan dengan kata depan. Penelitian itu membahas tentang UTBK. Nggak ada objeknya. Ini hilang. Justru malah jadi predikat semuanya. Karena ada kata tentang. Tentang itu merupakan kata depan. Nggak boleh mengganggu objek. Jadi objek harus berdiri sendiri. Hilangkan tentang sehingga muncul objeknya adalah UTBK. Itu ya, kurang lebih ya adik-adik ya. Jadi ada 3 masalah nih dalam struktur kalimat efektif. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat dan objek harus berdiri sendiri, tidak boleh diawali oleh konjungsi atau kata depan. Nah, ciri yang paling umum yang sering muncul di soal adalah subjek biasanya hilang kalau ada konjungsi dalam atau dari atau kata pada. Pada penelitian itu membahas UTBK, dari penelitian itu membahas UTBK. Nah, berarti pada, dari, dan dalam ini ya yang sering jadi masalah. Bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh saja, asalkan setelahnya ada subjeknya. Nah, kalau ternyata setelahnya kita tidak menemukan subjek, berarti itu salah. Lalu yang kedua, ini umum juga, membahas. Nah, kata kerja didahului oleh yang. Ini biasanya yang akan jadi masalah untuk predikat. Lalu yang ketiga adalah objek, tentang. Biasanya ini yang muncul ya, tentang. Itu mengapa kata kerja itu akan hilang kalau ada yangnya. Nah, karena yang itu tadi adalah atributif. Begitu ya, kurang lebih. Itu ya, Syahril ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, kita kembali ke soal nomor 15 ya. Silakan, kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, sama-sama Syahril. Nah, berikutnya nih, tadi syarat paragraf itu ada 2, ada kohesi dan koherensi. Kalau kohesi itu padu, membentuk ide pokok yang sama. Kalau koherensi itu harus berhubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Oke, nah karena kita diminta meletakkan kalimat keempat di akhir, berarti yang harus paling kita lihat adalah koherensinya. Karena pasti posisinya ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Harus sebagai kalimat penjelas. Yuk, di sebelumnya itu membahas tentang tadi PBB memperingatkan bahwa kelaparan terjadi adalah sebuah ancaman global, kelaparan ancaman global ya. Yang keduanya, menurut PBB, 1 di antara 9 mengalami kelaparan. Oke, ini adalah kondisi tentang kelaparan. Lalu yang ketiganya, dalam sebuah laporan disebutkan bahwa kelaparan telah meningkat di Afrika dan Amerika Selatan. Nah, meningkatnya itu berarti masih bagian dari kalimat kedua ya. Dikatakan meningkat itu berarti menuju kemana? Ke angka ini. Jadi angka ini adalah angka yang terjadi saat ini dan itu ternyata hasil dari peningkatan yang sebelumnya. Oke ya. Nah kalau gitu, yang mana nih yang paling mungkin? Angka itu menunjukkan bahwa kelaparan meningkat selama 3 tahun terakhir. Angka kelaparan tersebut diprediksi akan meningkat pada tahun depan. Kemudian PBB bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta membina kerjasama internasional. Ini kita lihat polanya ya, ini angka, ini PBB, ini PBB, ini PBB.
PBB menyatakan kelaparan yang terjadi disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan di beberapa negara. PBB menyatakan bahwa untuk mengurangi kelaparan, semua pihak harus memberi perhatian terhadap masalah ini. Oke, nah, selain koherensi, kita juga harus tahu pola pembentukan sebuah paragraf. Jadi polanya kalau kita berangkat dari yang umum ke khusus, berarti bentuknya harus seperti ini. Umum, semakin bawah, semakin khusus. Kalau kita lihat polanya di sini, ini umum. Semakin ke sini kan ini alasan ya. Kenapa sih disebut ancaman global? Karena 1 dari 9 mengalami kelaparan. Kemudian di sini meningkat ya. Kelaparannya telah meningkat. Nah, berarti harus semakin khusus, semakin bawah. Karena semakin khusus, sudah bicara tentang angka di sini, jadi yang C, D, dan E itu gugur. Nggak bisa kita pilih. Karena ini malah kembali lagi ke PBB ya, kembali lagi ke sini. PBB menyatakan ungkapannya umum lagi, padahal udah dijelaskan secara spesifik tentang kondisi yang terjadinya. Jadi yang paling mungkin adalah A dan B. Oke, yang pilihan A di sini ada 3 tahun terakhir. Dari mana nih 3 tahunnya? Jadi kita nggak bisa pilih A. Karena ada kata 3 tahun, yang berarti ini harus ada data tahunnya ya, data tahunnya. Ada 3. Ternyata tidak ada datanya, berarti yang A nggak bisa kita pilih. Jawabannya adalah B. Angka kelaparan tersebut kemana nih merujuknya? Ke 821. Diprediksi akan meningkat. Atas dasar apa kita menyatakan ini diprediksi akan meningkat dari sini? Telah meningkat di Afrika dan Amerika Selatan. Jadi angka tersebut diprediksi akan meningkat juga pada tahun depan. Itu ya, jadi jawabannya adalah B. Itu nomor 15. Selanjutnya, 16. Masih satu teks yang sama ya. Oh, berarti teks 2 ini banyak nih soalnya. Paragraf kedua. Nomor 16. Nah, ini nomor terakhir dari teks 2. Jadi setelah ini kita ganti teksnya ya, ke teks 3. Baik. Jika informasi di bawah ini ditambahkan dalam paragraf 2, kalimat manakah yang akan melemahkan argumen pada paragraf tersebut? Tadi paragraf ini membahas tentang peningkatan kelaparan terus terjadi disebabkan karena perubahan iklim dan juga konflik. Jadi kelaparan itu ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama iklim, kedua konflik yang berkepanjangan, termasuk di Yaman dan seterusnya. Lebih lanjut, PBB mengatakan bahwa situasi kelaparan semakin buruk karena rendahnya harga komoditas. Ini alasannya juga. Kemudian sebuah organisasi mengungkapkan bahwa anak-anak di zona perang dapat meninggal. Berarti ini karena adanya konflik ya, ada perang. Kemudian selain itu akses yang tidak memadai, ini juga masih penjelasan dari perang. Oke, kita pilih aja yang mana nih yang sesuai. Oh, yang tidak sesuai ya, karena yang ditanyakan adalah melemahkan. Berarti yang tidak sesuai. Pilihan A, tidak semua anak di zona perang mengalami kelaparan ekstrem. Nah, kita lihat. Betul nggak nih? Sesuai nggak nih? 600 anak-anak. Nah, berarti ini apakah betul tidak semua anak? Itu tidak semua anak. Tidak Belum semua ya? diketahui populasi yang lain. Nah, betul. Belum tahu nih jumlah semuanya keseluruhannya. 600 itu kan, kalau misalnya semua anak itu mengalami kelaparan, berarti bukan angka yang hadir di sini. Melainkan bagian yang menyatakan keseluruhan ya, seluruh anak. Nah, gitu. Jadi tidak semua. Berarti ini tidak melemahkan. Bukan A jawabannya. Kemudian yang B, bagian lain Amerika tidak mengalami kelaparan seperti di Amerika Selatan. Kira-kira gimana nih? Harusnya ya, justru Amerika Selatan semakin buruk kelaparannya. Jadi ini gimana? Sesuai atau tidak nih? Melemahkan argumen atau tidak?
Bagian lain Amerika tidak mengalami kelaparan seperti di Amerika Selatan. Berarti Amerika Selatan yang mengalami, bagian lainnya tidak mengalami. Kira-kira gimana? Betulkah? Benar. Betul? Oke, yang C. Peningkatan jumlah penderita obesitas berkaitan dengan masalah kelaparan. Obesitas berarti ini kalau nggak salah sudah kita jawab di sini ya, obesitas. Nah, di kalimat 8. Sebagai akibatnya 672 mengalami obesitas. Jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan naik 72 bila dibandingkan dengan data demografi tahun sebelumnya, tahun 2014. Jadi 672 ini asalnya 600. Jadi 672. Nah, katanya ini naik nih 72 orang yang bermasalah. Nah, berarti obesitas itu sama dengan masalah. Oke, berarti ini juga berkaitan, ya, tidak melemahkan. Lalu yang D, kelaparan dapat menyebabkan anak-anak di beberapa negara meninggal. Betul nggak nih? Kelaparan dapat menyebabkan anak-anak di beberapa negara meninggal. Sebuah organisasi mengungkapkan bahwa 600.000 anak-anak di zona perang dapat meninggal karena kelaparan. Berarti sama nggak nih? Tanda tanya. Nah, tanda tanya. Dibandingkan dengan yang E, mana yang paling melemahkan, yang paling tidak sesuai? Konflik berkepanjangan belum tentu menyebabkan kelaparan di beberapa negara. Betulkah? Konflik berkepanjangan justru tentu menyebabkan kelaparan di beberapa negara. Karena tadi salah satunya ya, ada beberapa penyebab kelaparan, ada iklim, ada juga konflik yang berkepanjangan. Oke, berarti yang mana nih yang paling tidak sesuai? Yang paling tidak, ini ya, argumennya tidak sama nih. Artinya, akan keluar dari apa yang sedang dibahas saat ini. Jawabannya adalah pilihan? Ya, yang B itu benar, sesuai, karena hanya Amerika Selatan yang mengalami kelaparan, kecuali bagian Amerika tidak mengalami kelaparan. Hanya Amerika Selatan yang mengalami kelaparan. Jadi yang mana menurut Zaki jawabannya? Ini Zaki ya? Iya. Gimana? Zaki dan yang lainnya, silakan. Yuk, silakan berargumen. Kira-kira yang mana nih yang menjadi jawaban? Oke, ini sudah ada yang jawab juga kayaknya nih. Jihan. Bu, kalau melemahkan argumen bisa juga nggak diartikan sebagai yang bertentangan dengan kalimat lainnya. Bisa jadi, karena dia nggak, posisinya di situ nggak bisa digunakan ya. Kalau bertentangan dengan kalimat lain, Jihan berarti ya dia sumbang berada di situ, berarti melemahkan. Ya betul. Jadi salah satu melemahkan argumen, selain tidak sesuai, bisa jadi dia kalimatnya adalah kalimat yang sumbang. Jadi nggak tepat nih kalau ditambahkan di kalimat tersebut. Karena tidak sedang membahas hal yang sama. Itu, yo, yang mana kira-kira? Coba dianalisis. Ini cukup sebetulnya teorinya sederhana, mana yang melemahkan, cuma tantangannya adalah kita harus memilih bagian mana yang paling tidak sesuai, yang paling melemahkan. Adakah yang mau jawab? Oke, kita kembali ke sini ya. Yang sedang dibahas di sini adalah yang negara-negara yang mengalami kelaparan. Oke, kita fokusnya ke sini. Negara-negara yang mengalami kelaparan. Nah, negara ini kenapa mengalami kelaparan? Salah satunya adalah karena iklim, kemudian karena adanya konflik, kemudian tadi ada zona perang. Nah, jadi kalau kita tambahkan satu kalimat di sini, yang malah melemahkan adalah pilihan B. Bagian lain Amerika tidak mengalami kelaparan seperti di Amerika Selatan. Pernyataannya betul, karena yang dibahasnya Amerika ya. Amerika Selatan, maaf, berarti bagian lainnya tidak masuk nih ke Amerika Selatan. Cuma sifatnya kalau ditambahkan di paragraf ini, itu justru dia keluar dari konteks yang sedang dibahas.
Kan yang sedang dibahasnya negara yang mengalami kelaparan. Untuk apa membahas tentang yang tidak mengalami kelaparan? Itu. Jadi kenapa melemahkan? Karena pilihan B ini nantinya menjadi kalimat yang sumbang. Tidak sesuai dengan apa yang dibahas. Itu yang dibahasnya tadi adalah negara, alasan beberapa negara mengalami kelaparan. Iklim, konflik, perang. Turun lagi nanti ke terhalangnya pasokan makanan ya. Intinya adalah konflik. Gitu. Jadi pilihan B adalah jawaban yang paling tepat. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oh ya, silakan jika masih ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke soal nomor 17. Oh, ada nih. Sebentar. Kenapa enggak yang E jawabannya? Nah, konflik berkepanjangan belum tentu menyebabkan kelaparan di beberapa negara. Oke, ada konflik, katakanlah perang konfliknya ya. Berarti ini berhubungan dengan zona perang. Nah, kalau misalnya zona perang ini, apakah selalu nih perang itu menyebabkan kelaparan? Nah, ini tidak bergantung pada perang sebetulnya. Yang menyebabkan negaranya kelaparan itu adalah, coba kita lihat. Ini kan, kelaparan ekstrem pada akhir tahun ini yang disebabkan halangan pasokan kebutuhan. Jadi, akibat perang, salah satu akibat dari perang adalah terhalangnya pasokan. Jadi, sebetulnya yang berhubungan langsung dengan kelaparan itu adalah pasokan kebutuhannya, bukan perangnya, bukan konfliknya. Gitu. Jadi, konflik ini belum tentu, mengapa belum tentu? Karena ya kalau pasokannya baik-baik aja nih, kalau misalnya negaranya kaya, misalnya ya, ada perang pun, persediaan makanannya banyak, berarti dia tidak akan kelaparan. Jadi ini bergantung terhadap kondisi yang terjadi setelah perang itu terjadi. Seperti itu. Makanya pilihan E ini masih sesuai. Masih membahas tentang hal yang sama ya, yang ada dibahas di sini. Oke, ada lagi? Sebelum dilanjut? Itu tadi untuk Zahra ya. Oke, sama-sama Zahra. Oke. Kita lanjut teks 4. Masih ada 1, 2, 3, 4. Mudah-mudahan selesai 15 menit kita bahas ya. Karena waktu yang tersisanya 15. Nah, ini teks 4. Teks 4 yang ditanyakan adalah judul. Sering ya, soal tentang judul sering keluar. Oh, ini terpotong sedikit, nggak apa-apa ya, ini cerita. Nah, judul ini sering sekali muncul, bahkan hampir di setiap soal yang kita bahas itu muncul judul, di TO-TO juga sering muncul. Saya ingatkan kembali bahwa judul itu punya syarat. Yang pertama adalah harus berupa frasa. Sifatnya non-predikatif, biasanya gabungan dari beberapa kata, tetapi posisinya sebagai subjek, biasanya seperti itu. Lalu yang kedua adalah harus spesifik. Nah, spesifik ini berkaitan dengan apa yang dibahasnya. Nah, masalah apa yang dibahasnya itu adalah spesifik. Oke, di sini kita lihat. Oh iya, hati-hati adik-adik. Ini saya mumpung ingat nih. Di bagian akhir sebuah teks biasanya akan ada seperti ini. Diadaptasi dari HTTP bla bla bla. Nah, kalau ada pertanyaan judul, bukan berarti kita bisa melihat bagian yang ini. Ya, hati-hati. Misalnya membaca buku meningkatkan kinerja otak balita. Ada di pilihan, ada nggak nih? Oh, kebetulan nggak ada. Seandainya ada, itu jangan langsung dipilih. Seandainya sama persis dengan yang ini, jangan langsung dipilih. Mengapa jangan langsung dipilih? Karena
kita mungkin saja hanya melihat beberapa bagian dari judul ini. Sehingga kalau kita pilih judul yang sama dengan sumbernya, belum tentu itu adalah judul yang tepat untuk teks yang kita lihat. Gitu ya. Jadi kita mungkin hanya dua penggalan nih, hanya 2 paragraf, padahal sebetulnya ada banyak, ada 7 paragraf. Nah, kalau kita lihat semuanya, memang judulnya adalah yang ini. Tetapi kalau hanya ada 2, belum tentu judulnya juga sama. Oke, itu ya. Yuk, nomor 1. Kalimat 1. Sebuah studi menunjukkan bahwa anak yang dibiasakan mendengarkan cerita. Oke, ini kunci pertama. Anak dibiasakan mendengarkan cerita. Kemudian, dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca. Nah, berarti kebiasaan membacanya itu dikenalkan dengan cara mendengarkan cerita. Ya, berarti yang aktif di sini adalah orang tuanya, anaknya hanya mendengarkan, jadi dia belum membaca, anaknya masih dikenalkan dengan kegiatan tersebut. Jadi belum ada kegiatan produktif ya membacanya. Oke, kemudian sebaliknya, anak yang tidak dikenalkan dengan kebiasaan membaca, ini mendukung mendengarkan yang tadi, memiliki perkembangan yang kurang. Anak-anak balita dengan orang tua yang rutin membacakan buku, tuh kan, orang tua rutin membacakan buku. Untuk mereka mengalami perbedaan perilaku dan prestasi akademik dengan anak-anak dengan orang tua yang cenderung pasif dalam membacakan buku. Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Pediatrics, menemukan perbedaan yang juga terjadi pada aktivitas otak anak. Ini, peneliti mengamati perubahan aktivitas otak. Oh, ini adalah penjelasan dari penelitian yang dibahas di sebelumnya ya, di paragraf ke-1. Oke, ini kata kuncinya, mendengarkan. Kita pilih. Pengenalan kebiasaan membaca sejak dini. Pengenalan kebiasaan membaca sejak dini. Nah, ada kata sejak dini, kita lihat di sini. Ingat, harus spesifik apa yang dibahasnya, objeknya siapa. Karena di sini sudah ada anak-anak, oh berarti ini harus sebagai sesuatu yang muncul di judul nih. Apalagi di bagian berikutnya adalah usia 3 sampai dengan 5 tahun. Nah, ini adalah hal yang penting yang harus muncul di dalam judul, karena harus spesifik. Mendengar cerita, anak usia 3 sampai dengan 5 tahun. Nah, jadi untuk yang A ini, kita abaikan dulu, bandingkan dulu. Ini mungkin bisa kita pilih, kalau ternyata tidak ada yang paling tepat ya, mungkin aja kita abaikan dulu ya. Lalu yang B, balita dan kebiasaan mendengarkan cerita. Nah, ini paling mungkin, jadi yang A gugur, karena balitanya lebih spesifik, jadi kita pilih yang B dulu nih, yang A-nya sudah gugur. Yang C, pembiasaan anak dalam mendengarkan cerita. Anaknya ini masih umum, padahal anak yang dimaksud adalah anak yang balita, bayi di bawah 5 tahun. Kemudian peningkatan kinerja otak melalui membaca. Nah, membacanya kan si anaknya belum ya, belum membaca, yang membaca adalah orang tuanya. Jadi yang D juga salah. Yang E, peran orang tua. Oh, ini justru orang tua yang disorotinya, padahal sudut pandangnya adalah untuk anaknya. Kan penelitiannya itu membahas si anak ya, anak dengan kriteria tertentu, yaitu kriterianya adalah dengan orang tua yang aktif membacakan buku. Nah, jadi nomor 17 ini jawaban yang paling tepat adalah B, balita dan kebiasaan mendengarkan cerita. Itu untuk judul. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Oh, 2 paragraf ya yang kita butuhkan ya. Kita perkecil dulu, saya perkecil dulu paragrafnya.
Yang ditanyakan adalah bagaimana hubungan isi antar paragraf dalam teks 2, antar paragraf. Berarti kita harus tahu paragraf 1 isinya apa, paragraf 2 isinya apa. Tadi sekilas kita bahas bahwa paragraf 1 ini mengungkapkan ada hasil penelitian, ada sebuah penelitian. Ada penelitian yang hasilnya adalah anak-anak balita, ini di kalimat 3. Dengan orang tua yang rutin membacakan buku, itu katanya mengalami perbedaan perilaku dan prestasi akademik dengan anak yang tidak biasa mendengarkan cerita, karena orang tuanya tidak membacakan ya. Kemudian, menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal pediatrik, menemukan perbedaan yang juga terjadi. Nah, perbedaan yang lainnya adalah dari aktivitas otak. Kemudian di paragraf 2, itu dibahas tentang aktivitas otaknya. Nah, ini ya, tentang aktivitas otak. Di sini katanya, para peneliti melihat bahwa ketika anak-anak sedang mendengarkan orang tua bercerita, sejumlah daerah di bagian otak kiri akan menjadi lebih aktif. Nah, ini adalah aktivitas yang dimaksud. Ini adalah daerah yang terlibat dalam memahami arti kata, konsep, dan memori. Itu jadi silakan coba dilihat hubungannya antara penelitian yang katanya menghasilkan temuan bahwa ada perbedaan antara anak yang biasa mendengarkan dengan yang tidak biasa, yaitu pada aktivitas otaknya. Lalu paragraf 2-nya adalah aktivitas otaknya itu yang berbeda itu apanya? Ternyata ini bagian kirinya menjadi lebih aktif. Yuk, yang manakah jawabannya? Paragraf kedua memaparkan simpulan penelitian yang dibahas pada paragraf ke-1. Memaparkan simpulan. Oke, justru di sini bukan simpulan, di sini lebih jelasnya ya, lebih detailnya. Jadi bukan mengumumkan. Kalau simpulan kan sifatnya umum. Jadi yang A belum bisa kita pilih. Lalu yang B, paragraf kedua memerinci temuan penelitian yang dipaparkan pada paragraf ke-1. Oke, bisa jadi karena sifatnya memerinci, membuat menjadi lebih detail. Lalu yang C, paragraf kedua memaparkan perbedaan perilaku yang dibahas pada paragraf ke-1. Ini udah salah karena yang dibahasnya adalah aktivitas otaknya. Kemudian paragraf ke-1 memaparkan penelitian terhadap balita yang diuraikan pada paragraf kedua. Nah, yang dibahasnya itu bukan tentang penelitiannya, justru adalah hasilnya. Jadi yang D ini salah. Lalu yang E, paragraf ke-1 memaparkan hasil penelitian yang diuraikan pada paragraf kedua. Oke, ini bisa jadi juga. Jadi mirip antara B dan E. Kita lihat perbedaan antara memerinci dengan menguraikan. Ini kan masalahnya ya. Kalau memerinci, ini dibuat menjadi detail ya. Dibuat detail. Jadi kalau yang tadinya 1 akan diubah menjadi poin-poin 1, 2, 3. Jadi lebih spesifik lagi. Sementara menguraikan itu saya gambarkan seperti ini. Misalnya penelitian. Nah, kata penelitian kalau diuraikan itu akan jadi P, E, N, E, L, dan seterusnya. Jadi menguraikan itu tidak membuat menjadi lebih detail, dia hanya mengungkapkan aja gitu ya. Itu adalah perbedaan memerinci dan menguraikan. Jadi sifatnya lebih spesifik yang mana? Lebih spesifik yang memerinci. Nah, untuk 18 jawabannya adalah pilihan B. Oke, itu 18. Kita lanjut ya. Ada 2 menit lagi, tanggung. 19. Apa simpulan teks tersebut? Simpulan. Nah, adik-adik kalau ada pertanyaan simpulan itu biasanya sejalan dengan judul.
karena tadi judulnya adalah balita dan kebiasaan membaca, berarti simpulannya juga harus tentang balita, membaca kurang lebih seperti, bukan membaca, mendengarkan ya. Kurang lebih seperti itu. Yuk, pilihan A, anak-anak yang belajar membaca, oh dia nggak baca. Lalu yang B, semakin awal kebiasaan membaca. Ingat, anaknya tidak baca, yang baca adalah orang tuanya. Yang C, anak-anak yang mulai belajar membaca. Nah, ini juga bukan jawabannya. Lalu yang D, kebiasaan mendengarkan cerita dan membaca sejak usia balita. Nah, ini bisa jadi mendengarkan cerita walaupun ada membacanya di sini sedikit mengganggu, tetapi kita bandingkan aja dengan yang E, otak kiri. Oh, ini sudah jelas bukan yang sedang dibahas. Yang dibahasnya adalah tentang kebiasaan mendengarkan cerita. Jadi yang paling mungkin adalah pilihan D. Nah, itu simpulannya. Ya, jadi ingat kalau ada soal simpulan itu biasanya sejalan dengan jawaban judul. Simpulan itu sesuai dengan apa yang dibahas di judul. Jadi tergambar. Terakhir 20. Nah, apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya dari teks tersebut? Tadi di sini di paragraf 2 dibahas tentang otak kiri yang jauh lebih aktif dibanding dengan otak kanan. Wilayah otak kiri juga menjadi aktif ketika anak-anak bercerita atau membaca. Pada studi ini menunjukkan bahwa perkembangan daerah ini dimulai pada usia yang sangat muda. Yang lebih menarik adalah bagaimana aktivitas otak wilayah ini lebih sibuk pada anak-anak yang orang tuanya gemar membaca. Membacakan buku untuk anak membantu pertumbuhan neuron di daerah ini yang akan menguntungkan anak di masa depan. Nah, menguntungkan anak di masa depan. Kalau kita mau bikin paragraf baru, lihat bagian terakhirnya. Ini kan kita bertanya tentang keuntungannya apa nih? Pasti seperti itu, menguntungkan anak di masa depan. Berarti mana yang paling mungkin dibahas selanjutnya berhubungan dengan menguntungkan anak. Pertama, tujuan. Pembiasaan anak membaca cerita sejak usia dini, tujuan itu udah ada di atas ya, agar dia semakin aktif otaknya. Strategi penerapan, oh nggak bahas tentang strategi hasilnya ya. Lalu faktor-faktor yang dapat mendorong anak gemar membaca, ini juga salah karena tadi membaca si anaknya. Manfaat kebiasaan membaca dan mendengarkan cerita pada anak bisa jadi karena ini berhubungan dengan menguntungkan anak di masa depan, yang E-nya kebiasaan membaca dan mendengarkan cerita pada anak. Ini udah pasti salah karena anaknya tidak membaca. Kalau ini karena tadi ada kata mendengarkannya, jadi bisa kita pilih. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah pilihan D. Manfaat kebiasaan membacanya harusnya hilang, membacakan cerita harusnya ya, dan mendengarkan cerita pada anak. Gitu. Manfaatnya salah satunya adalah ini tadi berhubungan dengan keuntungannya di masa depan. Mungkin anak akan lebih selektif ketika mendapatkan informasi, tidak seperti sekarang main di share saja padahal informasinya belum tentu benar. Jadi semakin selektif lagi. Oke, adik-adik, 20 soal, maaf bukan 20 ya, sampai soal nomor 20 sudah selesai saya bahas. Waktunya sudah melebihi, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mangga silakan tanyakan dulu. Jika tidak ada, akan saya tutup nih. Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau gitu terima kasih semuanya telah bergabung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Kita jumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Selamat sore. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.